Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Agi Ahmad Ginanjar SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia serta teman-teman semua yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpah rahmat dan karunia-Nya kita semua bisa melaksanakan presentasi kali ini. Perkenalkan, saya Eksa Novianti, NPM 211002027, kelas C Ekonomi Syariah. Di sini saya akan memaparkan materi tentang jual beli dalam perspektif hukum Islam. Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan al-bai' yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan secara istilah, menurut Imam Taqiyuddin dalam kitab Kifayatul Ahyar, yaitu saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola dengan ijab qabul dengan cara yang sesuai dengan syarat. Adapun rukun dan syarat jual beli. Rukun dan syarat jual beli merupakan ketentuan yang harus dipenuhi supaya jual beli tersebut dapat dikatakan sah. Jumhur ulama menjelaskan bahwa syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli. Di antaranya, rukun yang pertama yaitu orang yang berakad. Adapun syarat orang yang berakad yaitu yang pertama berakal. Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan transaksi harus akil balik dan berakal. Jika orang yang melakukan transaksi tersebut masih mumayyiz, maka jual beli tersebut dapat. Selanjutnya, syarat kedua dari orang yang berakad yaitu orang yang melakukan transaksi tersebut adalah orang yang berbeda. Rukun yang kedua yaitu sigot atau ijab qabul. Apabila ijab qabul telah diucapkan dalam transaksi, maka secara otomatis kepemilikan uang atau barang telah berpindah tangan. Ulama fikih menjelaskan bahwa syarat dari ijab qabul yaitu orang yang mengucapkan harus akil balik dan berakal. Kemudian qabul harus sesuai dengan ijab, dan yang terakhir ijab qabul harus dilaksanakan dalam satu transaksi dan tidak boleh terpisah. Kemudian rukun yang ketiga yaitu ada barang yang dibeli. Syaratnya yang pertama, barang itu ada, atau jika tidak ada, pihak penjual menyatakan sanggup untuk mengadakan barang tersebut. Kemudian syarat yang kedua yaitu barang tersebut dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Yang ketiga, milik seseorang atau milik pribadi. Yang keempat yaitu barang tersebut dapat diserahkan pada akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati. Kemudian rukun yang terakhir yaitu nilai tukar pengganti barang. Nilai tukar merupakan salah satu unsur terpenting. Nilai tukar pada zaman sekarang disebut dengan uang. Adapun syaratnya yaitu harga yang disepakati penjual dan pembeli jelas jumlahnya. Yang kedua dapat diserahkan pada saat transaksi. Dan yang terakhir yaitu jika jual beli dilakukan dengan cara barter, maka barang yang dijadikan alat tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara. Selanjutnya, macam-macam jual beli dalam perspektif hukum Islam. Dilihat dari segi hukum Islam, jual beli dapat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, jual beli yang sah menurut hukum Islam, yaitu jual beli yang telah memenuhi rukun dan syarat jual beli menurut hukum syara. Kemudian yang kedua yaitu jual beli yang batal menurut hukum Islam. Di antaranya yang pertama, jual beli yang diharamkan. Dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Bukhari Muslim, yang artinya dari Jabir radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi, dan berhala. Yang kedua, jual beli sperma atau mani hewan. Yang ketiga, jual beli dengan melalui perantara atau al-wasilat. Yang keempat, yaitu jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Yang kelima yaitu jual beli muhaqalah tanah, sawah, atau kebun, yaitu jual beli tanaman yang masih berada di ladang atau sawah yang belum pasti wujudnya. Yang keenam yaitu jual beli muhadaroh, yaitu jual beli buah-buahan yang belum siap panen. Yang ketujuh yaitu jual beli muamasah, yaitu jual beli yang jika orang menyentuh barang tersebut harus dibeli. Yang kedelapan yaitu jual beli munabadoh, yaitu jual beli secara lempar-melempar, dan yang kesembilan yaitu jual beli muzabanah. Sedangkan dari segi benda, jual beli dapat dibedakan menjadi tiga macam. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Taqiyuddin. Di antaranya yang pertama, jual beli barang yang terlihat, yaitu barang yang diperjualbelikan berada di depan mata. Yang kedua yaitu jual beli yang hanya disebutkan sifat-sifatnya dalam
janji, seperti pesan barang. Kemudian yang ketiga yaitu jual beli yang tidak ada, seperti kacang yang masih dalam tanah. Kesimpulannya, jual beli adalah menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain dengan menggunakan alat tukar. Jual beli yang berdasarkan hukum Islam dan dapat dikatakan sah, yaitu yang telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun dan syarat jual beli, yang pertama yaitu adanya orang yang berakad, yang kedua adanya sigot atau ijab qabul, yang ketiga ada barang yang dibeli, dan yang terakhir adanya nilai tukar sebagai pengganti barang. Bagi umat Islam yang melakukan jual beli dengan memperhatikan ketentuan rukun dan syarat berdasarkan hukum Islam, tentunya akan mendapatkan berbagai macam hikmah dan barokah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.